Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Al-Mukarram, pimpinan pesantren beserta ibu, para wakil pimpinan beserta keluarga, para dewan guru, pengajar, para pengurus dewan santri asrama, dan para panitia yang kami banggakan. Tidak tahu sebelumnya bahwa saya harus menyampaikan amanat dari atas nama pesantren. Namun karena beliau dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan beliau sekarang diberikan keberkahan melalui penutupan taujihat ini, sehingga beliau yang sedang sakit, pimpinan pesantren, dan mungkin wakil pimpinan juga kurang sehat, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan seperti semula. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Terlebih dahulu Bapak sampaikan kepada santri baru, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Selamat datang, selamat menghirup udara pesantren Sukahideng, selamat belajar, selamat menempati pesantren Sukahideng Al-Mutawaldi yang bersahaja ini. Para santriin dan santriat, mudah-mudahan setelah menjalani taujihat, santri-santri baru dilimpahi oleh Allah kekuatan lahir batin, dan mudah-mudahan pula diberikan hidayah taufik untuk senantiasa melaksanakan yang diharapkan oleh orang tuanya, sehingga mereka bisa berhasil meraih cita-citanya tholabul ilmi di pesantren ini, dan semoga mereka semuanya betah dan kerasan berada di pesantren. Bi barakatil Quran. Al-Fatihah.
Alhamdulillah saya melihat wajah-wajah baru kelihatan ceria dan tidak ada yang mengantuk. Mudah-mudahan ini sampai akhir acara santri baru semuanya kelihatan semangat. Para hadirin hadirat atau santrin wa santriyat yang pada hari ini merupakan hari penutupan dari taujihat, dan barusan santri baru telah resmi dinyatakan sebagai santri pesantren Sukahideng. Kita semua keluarga besar pesantren Sukahideng, pengurus pesantren, pengurus dewan santri, pengurus asrama, bahkan santri dan santri adalah satu. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan. Pesantren membutuhkan pengurus dewan santri. Pengurus dewan santri membutuhkan pesantren. Pesantren membutuhkan santri, santri membutuhkan pesantren. Bahkan santri antara santri pun saling membutuhkan. Buktinya ya, kita sekarang bisa menikmati listrik karena di antara teman-teman kita memberikan iuran. Betul? Karena di antara teman-teman kita memberikan iuran sehingga kita bisa menikmati listrik. Kalau tidak ada yang iuran atau ada yang menanggung seorang, apa mungkin sanggup? Tidak. Tidak. Jadi kita bisa menikmati listrik sekarang adalah karena ada siapa? Orang lain. Karena ada orang lain. Kita bisa menikmati air di pesantren, bahkan berlimpah airnya. Kadang-kadang sering terbuang. Maaf tuh ya, di bahagia sering ke Pak Iming saja yang capek terus ngomel-ngomel air di sebelah itu utara. Nah, kita bisa menikmati air karena ada orang lain yang membantu kita. Bahkan kita punya pahala berjamaah karena ada siapa? Orang lain. Karena ada santri, karena ada si A, si B, kita bisa punya berjamaah, punya pahala berjamaah. Demikian juga guru-guru punya pahala mengajar karena ada santri. Kalau tidak ada santri, apakah akan punya pahala mengajar? Tidak. Tidak akan ada. Siapa yang akan diajarnya? Nah, jin rek diajarna. Tidak mungkin kan? Kalau kita saling membutuhkan, maka pantas kita saling menghormati, saling menghargai, terus saling apa? Saling menyayangi. Terus santri baru saling apa? Saling mencintai. Terus saling apa lagi? Saling menasehati. Terus saling apa lagi? Saling berbagi. Boleh. Terus saling apa perempuan? Saling menasehati. Terus apa lagi? Saling
membantu, saling menolong karena kita saling membutuhkan atau karena kita satu. Sebaliknya, kita tidak boleh saling membenci, apalagi saling tidak boleh apa? Tidak boleh saling menghina. Terus tidak boleh apa lagi? Tidak boleh saling membuli. Terus tidak apa lagi? Tidak boleh saling membenci. Karena kita ini satu. Ya. Nah, maaf, pernah kejadian ada santri yang baru, karena anak santri yang baru itu kecil, gitu, dibully oleh santri lama. Nah, itu keterlaluan. Kenapa? Sebab santri yang dihina, yang dibully itu sebenarnya dia telah menolong kita. Masa orang yang sudah menolong lalu kita benci, kita bully, padahal mereka itu adalah menolong kita. Jadi sekali lagi tanamkan bahwa kita ini satu. Sebab apa? Saling butuh membutuhkan. Saling butuh membutuhkan. Karena saling membutuhkan, maka kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Dan karena itulah maka Allah berfirman, kita ini adalah saling bersaudara. Innamal mu'min ikhwah. Bahwa mukmin itu adalah saudara. Dan dalam hadis, al-muslim akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Nah, karena itu yang pertama Bapak titipkan kepada santri baru atau santri bari sama, santri bari juga sama, kita ini satu, saling butuh membutuhkan, ya, saling butuh membutuhkan. Oleh karena itu harus saling menghargai, harus saling menghormati. Kemudian yang kedua, bahwa sesuai dengan apa yang tertera di dalam banner taujihat sebenarnya. Taujihat adalah apa? Taujihat santri membina ubudiyah santri menuju ma'rifat. Nah, ini sangat bagus dan seharusnya bisa mewarnai seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia. Mudah-mudahan begitu, gitu ya. Jadi tema itu harus mewarnai seluruh perilaku program yang dilakukan oleh panitia. Insya Allah tercapai. Hanya mohon maaf tadi saja waktu mendengarkan Al-Quran Pak Muhammad rada tersinggung karena terlalu gaduh. Jadi kurang pas dengan ini, gitu ya. Itu kurang pas dengan tema yang ada di depan ini. Nah, sesuai dengan tema itu, yang kedua Bapak sampaikan bahwa kalian semua santri baru terutama dan santri bari juga sama, bahwa berada di sini adalah yakini oleh hati kalian semua adalah pilihan Allah. Itu diyakini sebagai apa? Pilihan Allah.
kenapa harus diyakini oleh hati masing-masing sebagai pilihan Allah? Karena sebelum tahu jihad, semua santri baru tidak ada yang bisa memastikan pasti saya akan diterima di pesantren Sukahideng. Tidak akan ada yang bisa memastikan itu. Demikian juga tidak akan ada yang bisa memastikan bisa masuk sekolah MTSN atau MTSU atau Aliyah. Hanya punya keinginan saja. Itu hanya punya keinginan. Nah, karena di awal kita tidak tahu apakah pasti diterima atau tidak diketahui kepastian itu. Tetapi ternyata pada malam ini dinyatakan sebagai santri Sukahideng. Padahal sebelumnya tidak tahu. Berarti kita sekarang berada di sini bukan pilihan kita, tetapi pilihan siapa? Allah. Karena itulah maka nyatakan di dalam hati masing-masing, inilah pilihan Allah untuk saya berada di pesantren Sukahideng. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Tuhanmu yang memilih. Maka lahumul khiyarah. Mereka tidak punya pilihan. Paling juga punya keinginan manukur gaduh kahoyong ngumpul. Ya. Kenapa harus begitu? Sebab supaya kalau ada sesuatu di pesantren, kalau merasa ini pilihan Allah, maka kamu akan mengembalikan urusan yang terjadi pesantren kepada Allah. Kalau ini merasa dari pilihan Allah. Makanya sekali lagi Bapak ya yakini oleh kalian semua bahwa kalian semua berada di pesantren Sukahideng dan berada di madrasah mana saja, itu pilihan siapa? Allah. Tinggal mengucapkan alhamdulillah ya Allah, itu telah menentukan pilihan untuk berada di pesantren. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiganya, bahwa setelah dinyatakan sebagai santri Sukahideng, kita datang untuk ke pesantren ini untuk mencari ilmu, untuk thalabul ilmi. Ini yang paling utamanya. Nah, karena itu santri baru termasuk santri lama yang pernah mengalami libur yang panjang, maka mantapkan niat saya pencari ilmu. Mantapkan niat. Kenapa harus memantapkan niat? Karena dalam hadis sudah tahu semua, innamal amal binniyat. Innamal amalu binniyat. Amal itu hanya dengan niat. Thalabul ilmi amal bukan? Amal bukan? Amal. Nah, karena thalabul ilmi juga amal, berarti thalabul ilmi juga harus dengan niat. Niat yang benar, ya, niat yang benar adalah menggerakkan pikiran untuk mencari cara, mencari sarana, mencari waktu dalam rangka menghasilkan apa yang diniatkan. Upami niatna henteu menggerakkan pikiran kumaha carana, naon saranana, iraha waktuna, di mana tempatna, teu ngagerakeun pikiran, bohong niatna eta. Sabab ari niat mah kedah muqtaronan bipilihi. Ari niat mah kedah dibarengi sareng prak gerakna. Nah, jadi rasakan nanti
oleh santri-santri baru, di saat kamu saya datang untuk mencari ilmu, saya datang untuk mencari ilmu. Apakah ungkapan saya datang untuk mencari ilmu dalam hati itu menggerakkan pikiran untuk mencari cara, mencari sarana, mencari waktu, mencari tempat yang cocok untuk mencapai cita-cita yang ada dalam niat? Nah, sekarang yang jadi masalahnya, bagaimana supaya niat itu menggerakkan pikiran? Ya, masalahnya supaya niat itu menggerakkan pikiran sehingga niat itu betul-betul menjadi sebuah energi. Niat itu menjadi sebuah energi yang menyemangati untuk menghasilkan apa yang diniatkan. Nah, supaya niat itu menggerakkan pikiran dan menjadi energi dan menjadi penyemangat thalabul ilmi, maka niat itu harus diulang-ulang. Kenapa harus diulang-ulang? Karena katanya di dalam otak itu ada 12 sampai 15 juta sel saraf atau neuron. Bayangkan 12 juta sampai 15 juta. Mau bisa aya hubungan ngan ukur kursa kali antara 12 juta atau 15 juta sel upami teu diulang-ulang. Dendritna teh moal bisa, dendrit teh hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf anu sanes. Moal bisa aya hubungan upami teu diulang-ulang. Upami teu diulang-ulang lamun teu nyaramu malah jadi kekuatan. Sok buktosna ngapalkeun cekap kudu tahfidz. Cekap dibaca sekali teh. Henteu, ayo diulang-ulang baru tersimpan. Karena hubungan sel saraf sangat banyak. Nah, karena itu harus diulang-ulang. Ya, mengulang-ulang tadi aja dalam hati kamu. Saya datang untuk cari ilmu. Saya datang untuk cari ilmu. Malah lebih baik tulis di dalam pintu lemari. Saya datang untuk cari ilmu. Dina pintu lemari teh ulah gambar lopeweng ditojos ku panah gitu. Tulis dengan pensil atau spidol, saya datang untuk cari ilmu. Dina cermin tulis, saya datang untuk cari ilmu. Begitu keluar dari kamar, saya datang untuk cari ilmu. Bahkan berangkat ke sekolah, akan berangkat ke pengajian, diulang-ulang terus. Selama belum menumbuhkan energi dalam hati untuk mencari ilmu, terus ulang. Kalau kamu ingin mencapai apa yang diniatkan. Sekali lagi, untuk santri yang baru, maka mantapkan niat untuk thalabul ilmi. Cukup saja begitulah, saya datang untuk cari ilmu, saya datang untuk menulis. Akan lebih mantap kalau pengucapan saya datang untuk cari ilmu itu bukan di lisan, tapi ada tekanan di hati. Gini, saya datang cari ilmu, saya datang cari ilmu. Nah, di sini tekanannya di dalam. Silakan coba. Tekan di hati, saya datang cari, saya datang. Nepi ke ngarai ka dia, sampai ke ngarai ke seluruh badan. Dengan diungkapkan terus begitu, nanti akan muncul energi, semangat, dan mungkin akan melupakan yang lain. Sehingga apa yang kamu rencanakan akan tercapai. Karena itulah ada yang menerjemahkan innamal a'mal binniyat itu, manusia itu produk dari niatnya. Manusia itu produk dari niatnya. Upama niatnya mantap, maka bakal jadi apa yang diniatkan.
Silakan saja sekarang kamu niat jadi presiden. Tapi mantap niatnya, mungkin akan punya pikiran mencari cara. Atau jangan jauh-jauh, sekarang saja di sini punya niat untuk pulang, kuat niat ingin pulang, kita ingin datang ke kamar teh mungkin beberes gitu ya, atau di jalan teh mikir kumaha bebejana ka dewan santri, di mana ongkosna, iraha angkatna, di mana, mungkin di jalan teh berpikir begitu kalau sudah mantap niatnya ya. Nah, silakan kamu coba niat tholabul ilmi mantapkan dengan seperti barusan, supaya apa yang direncanakan tercapai. Di samping dengan niat itu akan menumbuhkan energi ya dari dalam, juga kamu yakini hadis man kharaja fi thalabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya untuk tholabul ilmi, dia berada dalam sabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Ari geus euy mah geus moal lainnya sabilillah, masih ngkur libur oge itu. Mata tong libur ya. Mata tong libur supaya aya dina sabilillah. Nah, tambah dorong semangat dengan itu, bahwa kita di pesantren ini selama tholabul ilmi ada fi sabilillah. Jadi dengan niat, satu, ada kekuatan energi dari dalam diri. Yang kedua, kalau niat mantap seperti tadi, maka itu adalah sebagai ungkapan atau ekspresi husnudon kepada Allah. Ada husnudon kepada Allah dengan niat itu. Kalau ada husnudon kepada Allah, saya akan mencari ilmu di sini dan penuh semangat, insya Allah akan mencapai. Ada husnudon dari Allah, sedangkan Allah menyatakan ana inda doni abdi bi, kata Allah, aku ada dalam sangkaan hambaku padaku. Oh, jadi kalau kamu berniat dan niatnya kuat, berarti ada energi dari siapa? Dari Allah, sebab Allah ada dalam sangkaan hambanya. Sudah dua kekuatan, sudah dua kekuatan itu. Kekuatan dari dalam diri, kekuatan dari Allah karena niatnya mantap. Yang ketiga, kalau niat di dalam hatinya mantap, semangat, lalu dari Allah juga ada, akan kelihatan secara lahir oleh lingkungan semangatnya dia. Kalau lingkungan melihat semangatnya tholabul ilmi, maka lingkungan akan mendukung. Pesantren ngedukung, guru-guru mendukung, di rumah juga mendukung. Kalau didukung oleh lingkungan, tercapai tidak? Tercapai. Dengan ketiga kekuatan akan tercapai. Hanya yang intinya apa tadi? Niat. Ya, niat. Jadi dengan niat bisa mempunyai energi dari dalam diri sendiri, energi dari Allah, dan energi dari lingkungan. Karena itu mantapkan niat. Upami mungkin tulis nataran, tulis nataran, saya datang untuk mencari ilmu. Itu yang ke berapa? 3 ya. Yang keempat, harus disadari oleh semua santri baru, santri bari, bahwa kalau menghadapi apa yang dicita-citakan,
pasti ada kendala rintangan, itu pasti. Itu kenapa pasti? Itu sunnatullah. Tahu kan dalam surat Al-Insyirah apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Coba santri putri yang baru baca ayatnya. Dua kali. Inna ma'al usri yusra. Putra? Inna ma'al usri yusra. Artinya apa artinya? Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Coba perhatikan ayat itu, ulangi sama-sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah menyatakan ayat itu, dan dalam kedua ayat itu didahulukan apanya? Usrinya. Allah itu tidak semata-mata mendahulukan satu kata, pasti ada faidah yang luar biasa. Sebab itu firman Allah yang luar biasa. Jadi dalam ayat itu Allah mendahulukan usri dulu dalam kedua ayat itu artinya berarti dalam kehidupan ini capek dulu, sulit dulu, berjuang dulu, berkorban dulu, baru ada apa? Yusra, ada kemudahan, kesuksesan, keberhasilan. Itu sunnatullah. Ya, sunnatullah, sebab Allah sendiri yang menyatakan begitu. Nah, itu harus disadari oleh semua. Dan karena sudah hafal bahwa pasti sulit dulu, capek dulu, berjuang dulu, akan ada yusra, ada kemudahan, keberhasilan. Nah, kalau sudah menyadari, dengarkan ini oleh santri baru terutama, di saat ada kesulitan, misalnya arek iba kudu ngantri, gitu kan? Arek BAB OB ngantri leheung lamun aya naonana cain gitu. Arek makan oge naon ngantri gitu. Sulit. Tuluy jam 4 kudu tos hudang. Nah, tuluy kudu berjamaah, tos berjamaah ngaji terus sampai ke sore, capek, tidak ada waktu, seolah-olah untuk main itu. Kalau menyadari ayat yang tadi, oh inilah perjuangan, kita harus capek dulu, kita harus berkorban dulu, kita harus berjuang dulu kalau ingin mendapatkan apa? Yusra, ingin mendapatkan yusra. Nah, itu sadari oleh semua bahwa kita ini harus melalui itu dulu. Jangan dibalik. Kalau dibalik, senang-senang we di pesantren, batur ngaji, sare, ulin, jajan, batur sekolah, acuh, gitu ya. Batur ngabageun, cuek, senang-senang we. Kalau senang-senang di pesantren berarti membalikan Quran. Apa? Inna ma'al yusri usra. Beserta kemudahan ada kesulitan. Ayeuna teh senang-senang we, ayeuna teh mudah we. Wayahna ke di masa tua na sulit, capek. Sok pilih. Apakah arek milih capek ayeuna dina waktuna? Dina waktuna teh kapanan? Biaya dipasihan, usia masih muda, tenaga masih kuat, dina waktuna masih capek oge. Bari engke hasilna yusra, aya kemudahan, keberhasilan. Tapi lamun dibalik, lain dina waktuna dibalik mah
maka engke di masa tuana capek. Tinggal buktikan kenyataan. Buktikan kenyataan. Itu ya. Maaf. Bapak merhatikan orang-orang yang benar-benar belajar. Itu ya. Alumni yang benar-benar belajar tetap berbeda keluarnya. Ada yang kuliahnya sama, udah diwisuda, beres sana. Tapi punten sanes awon, ngalah rizkina berbeda. Ngan ukur mangulan naon gitulah. Ngan ukur mangulan telebu, gata mangulan naon. Gitu hasilnya teh padahal sarua. Saya juga menang ijazah sarjana, tapi gitu. Itu mungkin salah satunya bina saat mencari, bina saat harus berjuang, dia hidup senang-senang. Ukuran keberhasilan, kemudahan, kesuksesan nanti, perhatikan ayat Al-Usri sing nakiroh ma'rifat lima kunutos lami lah ma'rifat ada yusro nakiroh ma'rifat nakiroh ta upami al-usri ma'rifat berarti tangtu kulantaran tangtu usri anu kahiji teh adalah usri anu kadua kene upami yusron ma nakiroh yusron anu kahiji sanes yusron anu kadua berarti berbeda. Oh jadi 1 berbanding 2. Jadi kalau begitu keberhasilan mangke akan lebih banyak ketimbang kesulitan. Buktikan sok di pesantren lamun sabulan sabaraha kali teu damang. Kadang-kadang teu pernah 1 tahun, kadang-kadang teu pernah teu damang. Jadi lebih banyak apa? Yusra. Sok santri lama sabaraha kali teu jajan di pesantren. Pernah teu? Teu pernah. Teu pernah teu jajan. Datang keur jajan datang. Itu yusra lebih banyak. Yusra lebih banyak. Itu fakta begitu. Jadi kalaupun sekarang kamu itu capek, berjuang, berkorban, tapi ingat nanti yusronnya akan lebih banyak. Yusronnya. Nah karena itu di saat kamu sekarang berjuang, berkorban untuk thalabul ilmi, jangan disia-siakan pengorbanan itu sebab pasti di akhirnya ada yusron. Apalagi Allah telah berjanji dalam ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jamaah apa? Jamaah muannas. Pasti Allah bakal mengangkat orang yang berilmu dan orang yang beriman dan berilmu, diangkat derajat beberapa ranking, diangkatnya beberapa ranking. Mungkin dengan ukur berilmu wungkul mah ke jama mau jama mun berilmu wungkul tapi itu beriman mau derajat mau itu ya, atau iman wungkul tapi itu berilmu mau derajat mau jama. Lihat kenyataan bahwa orang yang berilmu dan beriman diberikan ranking yang luar biasa di dunia dan di akhirat. Nah karena itu santri-santri yang baru atau yang lama, kalau ada kesulitan, ada masalah, ada kendala, itu adalah sunnatullah yang harus dilalui. Itulah perjuangan dan pengorbanan ya. Dan kalaupun perjuangan dibandingkan dengan pengorbanan orang tua jauh lebih besar,
Orang tua mengorbankan biaya, mengorbankan pikiran, mengorbankan waktu, tenaga. Orang mah paling mengorbankan perasaan, begitulah, ya. Kan kusa kedik mengorbankan apa? Perasaan. Nah itu camkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya, yang kelima, kamu datang ke pesantren untuk tolabul ilmi harus bawa kuncinya, harus bawa kunci untuk mencari ilmu. Upami teu aya barinya kunci mah moal berhasil. Sok tingali wi berjamaah, asramana dikunci, biasa kalebet teu? Henteu, ngagulung we di luar. Tak iya oge anu mencari ilmu teh abring-abringan ka suka mana jiga we nu nya, tapi teu mawa kunci mah bisa masuk karena ilmuna. Tidak akan bisa masuk ke ilmunya. Alut-alutan we subuh, asar, pagi-pagi ngalut, persis ngalutna teh seperti dina saat rek lebet ke asrama eueuh kunci ngagulung we wungkul kudu kitu teu bisa asup ke asrama. Karena tidak membawa apanya? Kuncinya. Kuncinya apa? Dalam hadis al ilmu khazainu wa miftahuha as-su'al. Apa? Al ilmu khazainu wa miftahuha as-su'al. Ilmu itu gudang. Wah, di gudang mah sagala aya. Barang anu leutik nu berharga henteu berharga aya. Kuncinya as-su'al, bertanya. Eta ta kuncina teh. Maksud bertanya apa? Bertanya itu adalah timbul dari rasa ingin tahu. Jadi kuncinya itu adalah rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu seperti itu. Kantos ngupingkeun telenovela. Baheula mah telenovela geuning itu ya. Kantos ngupingkeun dongeng. Kantos maca komik. Kantos kan nama dirajia, so kantos kayak gitu. Tah, dina waktu baca komik, pan keur maca teh, ieu teh kumaha tungtungna, nepikeun ka 100 lembar ge harita beres dibaca. Tos beres teh diobrolkeun ka batur teh, jamna, waktuna, obrolanana, tempatna apal kabeh. Naon sababna? Sabab rasa ingin tahunya tinggi. Karena rasa ingin tahunya tinggi, konsentrasinya tinggi. Hasil masuk, diobrolkeun ka batur teh beres. Itu. Tah rasa ingin tahu eta teh pindahkeun kana jurumiyah. Itu jurumiyah teh kumaha tungtungna teh nya. Pindahkeun kana alfiyah. Ieu teh alfiyah teh kumaha tungtungna teh gitu. Nah rasa tahu itu begitu ya. Mata upami aya adi tatanya wae budak tatanya wae ulah kali disentak sia mah tepes ya goblok jangan tanya wae. Eta ka budak leutik telah dicarekan. Itu anak yang terus bertanya-tanya sudah punya kunci, malah dijawab dengan jawaban yang harus menumbuhkan pertanyaan lagi, seharusnya begitu ya. Nah sekarang tanya di dalam hati masing-masing, apakah saya datang sini membawa kuncinya, rasa ingin tahunya? Tidak. Itu bagaimana untuk membuktikan bahwa di dalam diri kita itu ada rasa ingin tahu? Begini, coba baca buku satu Alenia, Alenia ya baca. Sabada maca teh naha muncul pertanyaan atau hati teh hare-hare.
Di saat dibaca buku saalenia penuh pertanyaan, itu di mana tempatnya, naon sababna, iraha waktuna, kumaha hubungan jeung anu ku urang geus diketahui. Pikiranna kali itu waktu maca satu alenia teh wah kamana-mana. Tah engke teh muncul pertanyaan dibaca sana teh kita mencari dalam buku yang lain. Cari buku yang lain, teu pernah angan deui buku saja, teu pernah kene baca deui buku yang lain, teu pernah kene. Akhirnya banyak buku yang dibaca, maka di sanalah kamu akan punya ilmu, ya. Makanya Sufyan Ats-Tsauri mengatakan hayatul ilmi bisu'al anhu wal amal bihi. Apa? Hayatul ilmi bisu'ali anhu wal amal bihi. Hidupnya ilmu itu dengan bertanya dan dengan mengamalkannya. Sok teh mun ngaos teh maca hadis, begitu maca teh nah aya pikiran teh bungbeng teh atawa hare-hare. Lamun hare-hare berarti can punya kunci ilmu. Bagaimana menumbuhkan supaya muncul pertanyaan? Latihan sendiri membuat pertanyaan dari apa yang dibaca. Makanya Bapak sok tugas lamun komo ke hoream ngajar buat pertanyaan gitu. Buat pertanyaan pilihan ganda gitu ya. Nah itu sebenarnya salah satunya adalah untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dari apa yang dibaca itu ya. Nah jadi latihan begitu baca sing muncul rasa ingin tahu sing muncul. Lamun can muncul wae ngadamal langsung. Engke mah bakal otomatis. Apalagi kalau sudah banyak yang dibaca, ya. Hidupnya ilmu dengan itu, ya, dengan bertanya, dengan munculnya rasa ingin tahu, dan wal amal bi, dengan mengamalkan. Kebetulan di pesantren itu terus diamalkan, ya, terus diamalkan. Apa yang dipelajari harus diamalkan, berjamaah, akhlak, gitu. Nah seperti maaf ya akhlak di pesantren ini karena tadi rasa ingin tahu tinggi, seharusnya begini, bahwa prihatinnya begini, tidak pernah satu kali pun kalau keluar halaman pesantren ada yang pernah baca di halaman, tuh ayat. Jadi tampaknya apa ini lingkungan pendidikan atau bukan? Sok tingali. Ayat pernah nu maca buku di teras? Teu ayat. Jadi hilang rasa ingin tahunya atau karena gambar pembacaan tidak ada. Upami teu ayat gemar membaca atas maboga naon? Mal boga ilmu. Nah Bapak sarankan syukur-syukur bagian pendidikan bagaimana supaya lingkungan ini dibina, dibentuk gemar baca sehingga semarak asup ke pesantren itu gemar baca tuh ya. Nah upayakan, coba bagaimana? Apakah dengan lomba masuk perpustakaan dilombakan supaya anak senang membaca, atau apakah apalah supaya menumbuhkan banyak membaca? Itu yang suka baca itu pasti rasa ingin tahunya ada, ya. 5 menit lagi, maaf ya. Tadi itu hidupnya ilmu dengan amal, dengan mengamalkan. Karena itulah maka siapa Imam Syafi'i dalam Ihya, ditukil oleh Ihya, beliau mengatakan man atau Allah
bil ilmi nafa'ahu sirruhu. Barang siapa yang taat kepada Allah dengan ilmu, maka akan bermanfaat sarirohnya, lelemutan hati akan bermanfaat. Kuma bermanfaat itu sarirohnya itu menjadi nasihat, itu jadi nasihat. Jadi tewani lamun gaduh pigawean tewa kader ngantosan ieu ta nurani anu ngantosan nurani moal jujolder moal itu ngantosan nurani itu mawani nyebutkeun hayu mawaka jelema anu ngalaksanakeun taat ka Allah na ku ilmu. Melaksanakan taat ka Allah ku ilmu itu seperti ini. Berjamaah teh lain ku sabab peraturan pesantren, lain ku sabab digiring ku pengurus sanes. Tapi berjamaah teh bakat ku kabita ku ganjaranana bisa bin wa isrin 27 ranking 27 derajat. Bakat ku kabita lamun berjamaah teh 27 derajat betul kati hot-hat. Wah, hayang gancang berjamaah. Bakat kabita ku 27 derajatna. Kan di mana-mana ngadorong ke seseorang karena berjamaah ku sabab 27 derajatna berarti taat ka Allah ku ilmu utama. Silakan tanya apakah berjamaah itu karena taat ke Allah kusab ilmu anu geus dimiliki ku hadis tadi ya salatul jamaah afdal min salatul fardhi bisabin wa isrina, atau bukan, atau karena peraturan, atau karena didorong orang lain. Nah, dengan mengamalkan nanti akan hidup ilmunya, akan hidup ilmu. Nah, jadi bahwa yang keempat, yang kelima ini harus punya kunci ilmu, yaitu dengan bertanya, dan supaya hidup ilmunya di samping dengan bertanya juga dengan mengamalkan. Dan kebetulan di pesantren sepenuhnya diupayakan untuk mengamalkan ilmunya, dan semuanya harus berusaha merasa melaksanakan taat kepada Allah itu karena ilmu, karena dorongan ilmu, supaya ilmunya itu betul-betul bermanfaat. Maaf karena sering Bapak melihat ya, sering melihat salah satu yang mungkin kurang, apakah mungkin tidak manfaat itu karena kita tidak menghargai ilmu ya, seperti begini. Sering Bapak melihat santri menyimpan kitab di WC. Nyimpan kitab di mana ya Bapak? Ya, di mana? Tidak ada takdim ke ilmu, sama sekali tidak ada. Itu ya, orang yang seperti itu. Tapi memang itu juga tidak banyak, hanya sering dan banyak itu di buku-buku yang berceceran. Buku apa saja, sebab buku itu ilmu. Ilmu itu harus diagungkan, ilmu itu. Allah saja mengagungkan, ya. Allah saja mengagungkan ilmu. Kenapa kita? Itu satu ya. Tuh, keduanya maaf. Adabul akli, adab makan. Adab makan kayak nu tuangna teh punten bari ditaranyang, bari cari ngogo itu dihareupeun WC itu untung teu kaambu eta WC-na gitu. Padahal kan adab makan itu ada dalam hadis, ada dalam hadis. Apakah mungkin karena itulah sehingga dicarek repeh antara komat, antara jeung koma hese? Teu bisa dicarek antara adan jeung komat supaya ulagana itu bisa. Itu ya. Apakah karena tidak ada takdim ke ilmu? Apakah karena tidak ada adab? Punten baca Quran sebelum tidur bagus. Cik warudun teh.
taklim ke itu? Ada baca adab tilawahnya ada tidak? Gitu. Itu kan hadis yang sudah disampaikan Rasulullah dan kita abaikan sehingga mungkin tidak manfaatnya tidak nampak sehingga hese rek nitah sakitu ngeureunkeun sakitu hese seolah-olah jika nate teu manfaat tapi sanes berarti ngadoa sanes gitu tapi jika nate teu manfaat itu ya. Nah coba bagaimana gitu ya supaya ini pikiran dan sadayana ya teman-teman gitu. Bagaimana caranya gitu. Nah itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan khususnya untuk santri baru bisa memahami apa yang barusan Bapak sampaikan sebagai bahan untuk hidup di pesantren Tholaqul Ilmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian tadi terakhir ada apa? Memasangkan apa? Melepaskan tanda nama. Atribut apa? Atribut taujihat ya.